Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu kembali di dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan renungkan sebagian firman Tuhan, dan bagian ini merupakan bagian yang sangat penting di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kenapa? Karena kita akan berbicara tentang hubungan antara Kristus dengan jemaatnya, yaitu saudara dan saya. Ya, judul renungan kita adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca ayat firman Tuhan dari Efesus 5 ayatnya yang ke-31 dan 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dan jemaat. Ya, Bapak Ibu Saudara, biasanya ayat yang ke-31 itu sering dibacakan pada waktu acara pemberkatan nikah. Ya, tetapi pada malam hari ini kita tidak berbicara tentang pernikahan, tetapi inti sebenarnya daripada surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, kalau kita lihat dari perikop dari ayat 22 sampai dengan ke-33 dikatakan di sini, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Firman Tuhan ini sedang berbicara tentang kehidupan rumah tangga, suami dan istri. Dan pada ayat ke-31 disebutkan di sana tadi bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, kemudian dia akan menjadi satu daging dengan istrinya. Ya. Dan ini kita melihat pada ayat ke-32, kemudian Rasul Paulus katakan, rahasia itu besar. Karena ini berbicara tentang hubungan antara Kristus dan jemaat. Ya, antara Tuhan Yesus dengan kita, orang-orang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentunya bagaimana hubungan antara kita sebagai jemaat dengan Kristus sebagai Tuhan kita. Dan ini dilambangkan pada ayat 22 dan seterusnya, bagaimana hubungan antara suami dan istri, di mana di situ dikatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami. Bapak Ibu Saudara, ini melambangkan bahwa kita sebagai jemaat Tuhan yang dilambangkan sebagai mempelai wanita daripada Tuhan Yesus, ya, kita harus tunduk kepada Tuhan Yesus. Ya, sana Rasul Paulus katakan sebagai seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Ya, terkadang secara bercanda banyak orang katakan bahwa di sini, nah ini ayat ini berarti istri-istri harus tunduk kepada suami. Ya, tetapi dalam kenyataan Bapak Ibu Saudara, ada banyak istri-istri bukannya tunduk kepada suami, tapi suka tanduk kepada suaminya. Padahal dia tidak punya tanduk, ya, tapi mau suka nanduk suaminya. Kenapa? Artinya melawan suaminya. Nah, ini yang tidak dikehendaki oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menginginkan bahwa jemaat Tuhan, yaitu saudara dan saya, kita sebagai jemaat Tuhan, kita harus tunduk kepada Tuhan kita. Dimulai saat ini, pada waktu kita masih hidup di dunia ini. Kenapa? Karena kita akan menjadi mempelai daripada Kristus di kerajaan sorga nanti. Saudara dan saya adalah mempelainya, dan kita akan masuk di dalam pernikahan, ya, anak domba di dalam kerajaan sorga pada satu saat nanti. Dan saudara dan saya, kita harus bersikap sebagai seorang istri yang tunduk kepada suaminya. Kita harus tunduk kepada Tuhan kita. Dalam hal apa? Dalam hal segala kehidupan kita harus dibawa kontrol daripada kehendak Tuhan. Ya, kalau dulu kita bagaimana, sekarang harus
begini. Ya. Tidak ada satupun manusia yang saya selalu katakan, tidak ada satupun manusia yang sempurna, yang tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa. Ya, termasuk saya. Tapi puji nama Tuhan, oleh kasih karunia daripada Tuhan Yesus, saudara dan saya, ya, kita diselamatkan oleh kasih-Nya, ya, bukan oleh karena perbuatan baik kita, tapi oleh karena kasih-Nya, saudara dan saya diselamatkan, dan kita mendapatkan jaminan, yaitu menjadi mempelainya di dalam kerajaan sorga. Lalu di situ dikatakan bagaimana suami harus mengasihi istrinya, ya. Kita melihat Tuhan Yesus sudah melakukan bagiannya, ya. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat setelah itu, setelah ayat 22, ya, Rasul Paulus ingatkan, ya, Tuhan Yesus sudah melakukan tugasnya sebagai kepala daripada rumah tangga, ya, kepala jemaat. Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya. Tuhan Yesus sudah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, yaitu Dia mau mati ganti saudara dan saya. Bahkan terlebih daripada itu, ya, Dia memberikan semuanya itu, yaitu kehidupan yang kekal. Ya. Kemarin saudara, saya mendengarkan ada satu perkataan yang membuat saya tersengat dan saya langsung protes. Kenapa? Karena seseorang mengatakan bahwa seorang hamba Tuhan, ya, dia bilang tadinya, dia bercerita bahwa hamba Tuhan ini memberikan khotbah-khotbah yang menguatkan dia, ya, baik memang. Tetapi ada satu statement yang keliru. Dia memberikan satu contoh. Dia katakan begini, kalau saudara menghadapi masalah, ya, lalu kemudian saudara dapat mengatasi masalah itu ibaratnya saudara sedang menghadapi ujian pada waktu saudara sekolah. Lalu saudara lulus, lalu saudara bisa dikatakan naik kelas, naik tingkat, naik level, ya. Keren beberapa waktu yang lalu, next level katanya, naik level, ya. Betul, itu betul saudara. Tetapi ada satu statement yang saya protes langsung. Kenapa dia katakan begitu? Contoh, bagaimana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus saja pikul salib dulu supaya Tuhan Yesus bisa naik ke sorga. Salah besar saudara. Kalau ada seorang pendeta yang mengeluarkan statement seperti itu, salah. Salah dan amat salah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pikul salib. Bukan pikul salib saja saudara. Dia naik di atas kayu salib. Itu kenapa? Karena itu kehendak daripada Bapaknya. Kenapa? Tujuannya adalah menyelamatkan saudara dan saya. Kalau Tuhan Yesus tidak naik di atas kayu salib, Dia tidak memberikan nyawanya di atas kayu salib, kita tidak akan bisa menikmati yang namanya pengampunan dosa, hubungan baik kembali dengan Allah, dan lebih-lebih daripada itu, saudara dan saya diberikan, ya, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Itu tidak mungkin kita dapatkan kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, tidak naik di atas kayu salib. Tuhan Yesus tidak pikul itu salib saja saudara. Dia tidak cukup pikul itu salib. Memang dalam perjalanan ke bukit Golgota, Tuhan Yesus memikul salib itu. Tetapi salib yang dikatakan oleh pendeta itu dikatakan adalah beban hidup. Salah saudara. Lalu dikatakan kalau Tuhan Yesus tidak pikul salib, Tuhan Yesus tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Salah. Tuhan Yesus asalnya dari sorga. Jadi sewaktu-waktu Dia akan pulang ke rumahnya. Beda dengan kita, ya. Kalau kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, pada waktu kita mati, tempat kita bukan di dalam kerajaan sorga, kita di neraka. Kenapa? Karena dosa, ya, dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, dan maut itu adalah dalam kerajaan neraka, ya, bukan di dalam kerajaan sorga, di neraka. Ada istilah di luar sana nih, neraka jahanam katanya. Iya. Dalam neraka itu katanya begitu banyak siksaan, berbanding terbalik dengan kita berada di dalam kerajaan sorga. Hidup kita penuh dengan damai, sejahtera, sukacita, setiap hari hanya memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan kita. Dan itu kehidupan yang akan kita nikmati selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi di sini. Tuhan Yesus sudah melakukan bagiannya sebagai kepala jemaat, ya, kepala rumah tangga,
Ya, sebagai mempelai pria, Tuhan Yesus sudah melakukan itu di dalam kehidupan kita. Dia mau mati bagi kita, berkorban segalanya bagi kita. Ya, dia rela mati untuk kita semua. Dan akhirnya kita dapat menikmati yang namanya kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini adalah misteri, rahasia yang besar. Bagaimana dikatakan dalam ayat ke-32 tadi, rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Artinya Tuhan Yesus sudah melakukan bagiannya, ya. Dan itu sudah bukan rahasia lagi, saudara. Sudah bukan rahasia lagi bagi kita. Kenapa? Itu sudah terbuka jelas bahwa Yesus mati bagi saudara dan saya, supaya saudara dan saya dapat menikmati kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Ya, dan ini pengertian daripada itu. Hubungan antara Kristus dan jemaat, yaitu Tuhan Yesus menjadi kepala dari keluarga itu, yaitu Tuhan Yesus menjadi seorang suami, ya, yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat-ayat sebelumnya, seorang suami yang rela berkorban untuk istrinya, dan Tuhan Yesus sudah lakukan bagiannya. Oleh karena itu bagian kita, bagian saudara dan saya adalah taat kepada Tuhan, sebagaimana tadi dikatakan, seorang istri tunduk kepada suaminya. Dan kalau kita melakukan itu, kita benar-benar berada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap kita. Selamat beristirahat. Selamat malam.